Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan dari tadi dia Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Di dalam pelarian mereka, sekelompok geng motor tersebut berhasil mencegat Vina beserta pacarnya tepat di atas jembatan layang yang ada di Cirebon. Lalu, Vina beserta pacarnya ditendang oleh sekelompok geng motor tersebut yang membuat Vina beserta pacarnya terjatuh. Halo warga kota, selamat datang di Cerita Siung. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas salah satu kejadian yang cukup tragis yang pernah terjadi di tahun 2016 silam. Kasus ini ramai lagi diperbincangkan dikarenakan ada salah satu PH film yang bakalan ngangkat kejadian ini ke salah satu film layar lebar nih yang bakalan tayang di tahun 2024. Yang pada awalnya, masyarakat dan pihak kepolisian menduga bahwasanya kasus ini merupakan salah satu kecelakaan tunggal ataupun korban dari tabrak lari. Dan pada akhirnya, kasus ini merupakan salah satu kasus pengwafatan nyawa sepasang kekasih yang ada di Cirebon. Yang buat kita merinding dari kejadian ini adalah terbongkarnya kasus pengwafatan ini dari arwah si korban yang merasuki temannya sendiri. Gimana kelanjutan ceritanya? Mari sama-sama kita bahas di Cerita Misteri. Agustus 2016, masyarakat Cirebon digegerkan dengan penemuannya jasad sepasang manusia di atas jembatan layang yang ada di Kecamatan Talun, Cirebon. Dikarenakan minimnya saksi mata nih, polisi dan masyarakat setempat menduga bahwa kejadian ini adalah salah satu kejadian kecelakaan tunggal ataupun korban dari tabrak lari. Setelah menyelidiki lebih dalam, akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan identitas kedua korban tersebut. Kedua korban tersebut bernama Vina dan Eki, yang diduga merupakan sepasang kekasih. Sebelum kita lanjut nih, kita bakalan bahas dulu nih profil dari Vina dan juga Eki. Vina Dewi Arista, biasa dikenal dengan Vina, lahir pada tanggal 16 Januari yang pada saat itu berumur 16 tahun. Berasal dari Samadikun, Cirebon. Sementara pacarnya bernama Muhammad Rizki yang biasa dikenal dengan Eki. Berumur sama dengan Vina, 16 tahun, yang berasal dari Bumi Arumsari, Cirebon. Oke sekarang kita masuk ke kronologis kejadian. Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016, sekitar jam 10 malam, Vina dan Eki beserta teman-teman lainnya melintas dari arah Jalan Perjuangan menuju ke rumahnya masing-masing nih. Mereka kurang lebih ada 4 sepeda motor yang melintasi jalan tersebut. Di tengah perjalanan mereka nih, tepat di depan SMP 11 Cirebon, mereka dilempari batu oleh sekelompok geng motor yang tidak dikenal. Tanpa pikir panjang dan tidak mau mencari keributan, Vina, Eki beserta rombongannya memilih untuk kabur aja. Dan kalian tahu apa? Sekelompok geng motor tersebut mengejar Vina beserta rombongannya. Tanpa pikir panjang Vina beserta rombongannya memilih untuk berpencar. Dan ternyata sekelompok geng motor tersebut tidak mengejar teman si Vina melainkan mereka hanya fokus pada Vina beserta pacarnya. Di dalam pelarian mereka, sekelompok geng motor tersebut berhasil mencegat Vina beserta pacarnya tepat di atas jembatan layang yang ada di Cirebon. Lalu, Vina beserta pacarnya ditendang oleh sekelompok geng motor tersebut yang membuat Vina beserta pacarnya terjatuh. Dan setelah terjatuh Vina beserta pacarnya dihajar habis-habisan sampai tak berdaya. Dan pada akhirnya, Vina beserta pacarnya diseret ke atas motor, lalu dibawa ke salah satu tempat eksekusi terakhir mereka. Tempat eksekusi itu berada di sebuah showroom mobil bekas di seberang SMP 11 Cirebon. Oke sebelum kita lanjut ke tahap eksekusi, kita bakalan bahas dulu nih, siapa sebenarnya dalang dibalik perbuatan laknat tersebut. Kebetulan,
Eki, pacar dari si Vina ini, mempunyai seorang teman yang bernama Egi. Egi inilah yang diduga ataupun tersangka dari perbuatan laknat tersebut. Si Eki dan si Egi ini merupakan teman satu tongkrongan Dikarenakan lagi bucin-bucinnya, si Eki sering membawa Vina ataupun pacarnya ke tempat dia nongkrong Siapa sangka ternyata si Egi ini suka dengan pacar temannya sendiri, yaitu dengan pacarnya si Eki. Bukannya malah memendam rasa atau menjadi pengagum rahasia, tapi si Egi ini malah mengungkapkan secara terang-terangan Bahkan si Egi ini sering mengganggu pacar dari si Eki ini ketika Eki membawa pacarnya di tempat tongkrongan mereka. Dan ada yang lebih parahnya si Vina ini, pacar dari si Eki, pernah mendapatkan pelecehan secara verbal dari si Egi. Dan pada akhirnya, puncak dari kekesalan si Vina ini, Vina pernah meludahi Egi tersebut. Nah, mungkin dari sinilah dendam si Egi terhadap Vina terjadi. Setelah tibanya di tempat eksekusi akhir, si Eki dihajar oleh teman-temannya si Egi. Sementara si Egi hanya berfokus kepada Vina untuk membalaskan dendamnya. Dalam proses eksekusi ini si Eki dihajar habis-habisan menggunakan salah satu benda tumpul yang mengakibatkan Eki ini kehilangan nyawanya. Sedangkan si Vina yang langsung dieksekusi oleh si Egi sempat mendapatkan pelecehan seksual sebelum dia kehilangan nyawanya. Dan yang lebih parahnya kaki si Vina dilindas menggunakan motor sampai berulang-ulang kali, yang mengakibatkan kaki dari si Vina hancur. Setelah melakukan aksi keji tersebut, Egi beserta gengnya mulai memikirkan cara agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh orang lain. Pada akhirnya, kedua korban tersebut dibawa kembali lagi ke tempat di mana pertama kali mereka mencegat Vina beserta Eki, yaitu di atas jembatan layang yang ada di Kecamatan Talun, Cirebon. Setelah sampainya di lokasi kejadian, di atas jembatan layang yang cukup sepi, mereka mulai merekayasa kejadian yang terjadi menggunakan tiang listrik sebagai alasan utama kecelakaan ini terjadi. Setelah semuanya selesai, mereka pergi meninggalkan kedua korban tersebut. Dan keesokan harinya, pada 28 Agustus 2016, masyarakat menemukan sepasang jasad korban di atas jembatan flyover tersebut. Masyarakat setempat langsung melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Tidak lama kemudian, polisi langsung tiba di lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Masyarakat dan pihak kepolisian tidak menaruh kecurigaan apa-apa dikarenakan minimnya saksi mata di saat kejadian tersebut. Lalu pihak kepolisian langsung menyerahkan kedua korban tersebut ke keluarganya masing-masing. Nah, disinilah kejanggalan mulai terlihat. Kejanggalan pertama langsung ditemukan oleh nenek si Vina. Kejanggalan ini ditemukan di saat neneknya memandikan jenazah cucunya Dia melihat bekas luka Vina bukan merupakan bekas dari korban kecelakaan, melainkan bekas dari penyiksaan. Untuk kejanggalan yang kedua teman si Vina yang pada malam itu bersama si Vina, mereka melaporkan bahwasannya pada malam itu Vina beserta temannya mendapat serangan dari salah satu geng motor yang ada di Cirebon. Setelah mendapatkan informasi dari teman si Vina, polisi mulai mengembangkan kasus dan pihak kepolisian yakin bahwasannya kasus ini bukan terjadi karena kecelakaan, melainkan faktor pengwafatan. Setelah melakukan pengejaran dan bertanya kepada warga setempat, polisi berhasil menangkap salah satu geng motor yang diduga pelaku dari kejadian tersebut. Penangkapan tersangka terjadi pada tanggal 31 Agustus 2016, tepat di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Adapun nama pelaku yang terlibat dalam kasus ini adalah Rivaldi Aditya Wardana, 21 tahun, Eko Ramadhani, 27 tahun, Hadi Saputra, 23 tahun, Jaya, 23 tahun, Eka Sandi, 24 tahun, Sudirman, 21 tahun, Supriyanto, 20 tahun, dan ada yang terakhir berinisial ST. Diduga ST tersebut nama aslinya itu adalah Saka, anak di bawah umur. Dan masih ada 3 nama yang masih dalam pencarian, yaitu AN, PG, dan juga EGI, yang menjadi dalang di balik kejadian tersebut. Setelah ditemukannya tersangka polisi kembali lagi menggali informasi untuk mengetahui kejadian ini lebih lanjut. Polisi meminta 8 tersangka ini untuk melakukan rekonstruksi adegan ulang. Tapi dengan tidak siapnya pelaku untuk melakukan rekonstruksi ulang sehingga harus diganti dengan orang lain, polisi kembali memikirkan cara untuk mencari tahu informasi ini lebih lanjut dengan cara untuk mengotopsi kedua korban tersebut dengan cara membongkar makam dari si korban.
Pembongkaran makam ini terjadi pada tanggal 6 September 2016 dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang nih Yong. Setelah dilakukan autopsi nih Yong, hasil dari autopsi tersebut menunjukkan bahwa luka dari si korban itu bukan merupakan luka kecelakaan Yong. Akan tetapi adanya bekas luka pemukulan terhadap si korban. Dan ada yang lebih fatalnya lagi nih Yong. Di alat vitalnya si Vina ditemukan bekas dari pelecehan seksual. Oke, sekarang kita masuk ke proses persidangan. Persidangan dilakukan pada tanggal 26 Mei 2017. Oh ya, ini yang disidang 8 tersangka tersebut ya Yong. Sementara posisinya yang 3 lagi belum ditemukan ataupun masih dalam tahap pencarian. Kedelapan tersangka tersebut terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang penguafatan berencana dan menjatuhi hukuman penjara seumur hidup. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terbongkarnya kasus si Vina ini lewat arwah si Vina yang merasuki temannya sendiri. Pada 3 September 2016, tepat 6 hari setelah Vina dimakamkan, keluarga si Vina mendapat kabar dari keluarga si Linda. Oh iya Yong, si Linda ini merupakan sahabat dari si Vina tersebut. Keluarga Linda meminta keluarga Vina untuk datang ke rumahnya nih Yong, dikarenakan ingin menunjukkan sesuatu tentang kejadian penguafatan Vina tersebut. Dan pada akhirnya keluarga Vina menerima dan langsung berangkat ke rumah si Linda. Sesampainya di rumah si Linda nih Yong, tidak lama setelah berbincang-bincang keluarga Vina dan keluarga Linda, mereka dikejutkan dengan datangnya arwah si Vina yang masuk ke dalam tubuh si Linda. Nah, ini aku mau kasih lihat ke kalian cuplikan video di saat si Linda kerasukan arwahnya si Vina. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain, Dede, kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibantuin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan, Jare Khadijah Egi, Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh, Dek? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir, Kalian bisa dengar sendiri kan Yong, apa yang dikatakan oleh si Vina tersebut. Semuanya benar, sesuai dengan apa yang terjadi. Kisah dari kejadian ini bakalan diangkat ke dalam sebuah film layar lebar nih Yong, yang bakalan diproduksi oleh D Company yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Dari kejadian ini, kita bisa mengambil pelajarannya nih Yong, untuk lebih berhati-hati dalam bersikap terhadap orang lain.